bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam terima kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang manfaat pengenalan akan Allah. Mari kita melihat satu bagian Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Boleh di Oke, kita melihat 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dikatakan demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, di dalam kehidupan kita, bahwa yang terutama yaitu kita hidup memiliki satu pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Jadi saudara, apapun pengetahuan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara, semua yang kita
dapatkan, segala ilmu yang kita miliki, itu tidak ada gunanya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan satu hikmat kepada kita. Tuhan memberikan pengetahuan. Tuhan memberikan ilmu kepada manusia. Tetapi bukan untuk tujuan supaya kita itu hidup bergantung kepada apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan harta kekayaan, berkat kepada kita. Tetapi bukan untuk tujuan hidup kita itu fokus bergantung kepada berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus hidup bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber berkat dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita mengejar ilmu pengetahuan, kita mengejar hikmat, jangan hidup kita bergantung kepada ilmu pengetahuan, kepada hikmat yang kita miliki, tetapi kita bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber hikmat, sumber pengetahuan di dalam hidup kita. Maka di dalam kehidupan kita, Petrus mengingatkan kepada jemaatnya bahwa pentingnya manfaat pengenalan akan Tuhan, supaya sekalipun kita diberi kepandaian, kita diberi ilmu, kita diberi pengetahuan, kita diberi berkat oleh Tuhan, segala sesuatu Tuhan berikan, Tuhan sediakan dalam hidup kita. Bukan kita untuk tujuan bergantung kepada apa yang Tuhan berikan, tetapi kita bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber segalanya di dalam dunia ini, yang memberikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam surat Petrus, Paulus sebelum menjelang kematiannya untuk menerima hukuman ya, di bawah pemerintahan Roma, saudara, di dalam penjara itu Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat. Rasul Petrus di dalam pergumulannya menjelang dia menjelang kematiannya, dia menerima hukuman seperti Yesus, yaitu digantung terbalik ya, di bawah pemerintahan Roma. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa pentingnya hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini kita akan membahas apa yang Rasul Petrus katakan tentang manfaat pengenalan akan Tuhan itu, yang dituliskan kepada jemaatnya. Yang pertama, yaitu bahwa di dalam pengenalan akan Tuhan ada kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekali itu sebabnya di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pentingnya di dalam hidup kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Kita mengalami, kita merasakan, kita mengetahui, yaitu kasih karunia atau anugerah Allah dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara, hanya hidup kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka hidup kita semakin mengalami damai sejahtera. Hidup melalui pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, maka saudara, dalam hidup kita makin bertumbuh di dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat, di situ Petrus berkata, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kamu peroleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di situ Petrus berkata bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Saudara, waktu kita dibawa kepada pengenalan akan Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka di situ kita akan merasakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, dan kita mengalami damai sejahtera.
Nah, sekalian, lalu di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Nah, saudara sekalian, di situ Petrus menjelaskan ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada karunia Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan yang membawa hidup kita mengalami kasih karunia, mengalami anugerah Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pengenalan Tuhan, kita dibawa untuk kita memegang janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, ada berapa banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita yang kita imani dalam hidup kita. Saudara, kita yakinkan, kita aminkan bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Tuhan pasti akan menggenapkan janji-janjinya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kita mengimani, kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Di dalam pengenalan Tuhan, kita akan semakin dibawa kepada pengertian pemahaman tentang janji-janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Nah, sekarang tinggal kembali kepada kita. Apakah kita mau mengimani, kita mau meyakinkan janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita? Ketika kita mengaminkan, kita melakukan perkataan perintah Tuhan di dalam hidup kita, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka kita yakin apa yang Tuhan janjikan itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Dan di situ sekalian, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan itu bukan aja janji-janji Tuhan, tetapi ada kuasa Tuhan, karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya, saudara, selama kita menjadi orang Kristen, selama kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, apakah di dalam kehidupan saudara pernah mengalami secara pribadi janji Tuhan itu ya dan amin, dan itu tergenapi di dalam pengalaman hidup kita secara pribadi? Apakah waktu kita semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara mengalami sendiri kuasa Tuhan, karunia Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita? Atau kita sama sekali gak merasakan ada pimpinan penyertaan Tuhan campur tangan dalam hidup kita yang memberkati hidup kita? Saudara, dulu saya waktu mengenal Tuhan di usia remaja, saya ingin melayani Tuhan. Saya lihat kok di gereja itu ya ada yang mimpin pujian, ada yang main musik, ada vokal grup, ada paduan suara, ya ada pengurus di situ dan sebagainya. Waktu saya mengenal Tuhan, saya datang dibawa ke gereja, saya ingin seperti mereka bisa melayani. Nah, saudara, waktu itu saya mengajukan diri kepada pembina ya remaja pada waktu itu. Saya bilang, boleh nggak saya ikut melayani untuk masuk kelompok vokal grup? Lalu pembinanya itu mengatakan, datang saja nanti di latihan. Nah, saudara, setiap minggu ada latihan vokal grup. Nah, saya ikut-ikut ya, latihan dengan mereka, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana nyanyi lagu rohani. Nah, saudara, waktu saya ikut latihan setiap minggu dengan mereka, satu minggu itu bisa 2 kali latihan. Pas mau tampil, kelompok vokal grup ini diundang maju ke depan. Nah, waktu mereka maju ke depan, lalu pembinanya ngomong, "Dek, kamu jangan maju ke depan dulu ya, kamu duduk dulu saja." Yang saya latihan seminggu 2 kali, tapi waktu mau tampil ke depan saya disuruh tidak ikut. Nah, saudara, saya pikir apa gunanya saya ikut latihan vokal grup itu? Pas tampil saya nggak boleh ikut. Ya ternyata setelah latihan itu pimpinannya ngomong, masalahnya nih badan kamu, waktu itu badan saya kecil ya, gak terlalu tinggi seperti kayak teman-teman di usia remaja saya waktu itu, terlalu kecil juga.
Ya sebanding dengan mereka gak rata gitu, suara kamu belum terlatih. Ya, dipandang belum layak saya untuk melayani di vokal group itu walaupun saya sudah latihan. Nah waktu itu saudara saya kecewa sekali. Ya saya merasa mulai ada ganjalan saya untuk datang beribadah di gereja itu. Nah saudara, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk saya bisa melayani seperti mereka. Nah singkatnya saudara cerita, waktu saya jalan-jalan di orang penjualan pedagang kaki lima, di situ ada orang yang jualan buku-buku bekas. Nah waktu saya di situ lihat, saya melihat ada jualan buku cara bermain gitar, gitu. Ada kunci-kuncinya, ada lagu-lagunya, begitu ya. Penulisan chordnya kayak gimana. Nah saya beli buku itu, saya pelajari. Nah setelah saya pelajari, saya pinjam gitar ke tetangga yang bukan orang Kristen. Mereka sering nyanyi lagu dangdut, lagu pop. Nah malam-malam saya pinjam iseng-iseng, pinjam gitar, saya belajar ke mereka gimana caranya belajar main gitar itu. Nah saudara singkatnya, setelah saya belajar, ya saya baca buku cara bermain gitar, saya tanya-tanya ke teman saya. Akhirnya pelan-pelan Tuhan kasih hikmat, saya bisa main gitar. Nah saudara, karena saya penasaran, waktu itu di vokal group itu saya kok ikut lagi latihan, nggak ditampilin lagi. Jadi akhirnya saya pindah waktu acara ibadah sekolah minggu. Saya ingin coba-coba ini, walaupun belajar gitar itu cuman kemampuannya baru mulai bisa gitu ya. Saya ingin belajar bagaimana ngiring anak-anak sekolah minggu. Nah waktu itu guru sekolah minggunya itu mengizinkan, ayo ikut saya ya, belajar ngiring anak-anak sekolah minggu. Nah saudara, mulai saya pelayanan di anak-anak sekolah minggu itulah, semakin saya giat, saya tekun tetap beribadah kepada Tuhan. Saya semakin giat berusaha mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan di situ dan mau belajar melayani Tuhan. Mulai di sekolah minggu itulah Tuhan semakin memberi hikmat, saya mulai makin bisa main gitar. Nah waktu itu sekalian, karena itu pos gereja ya, gerejanya tidak sebesar ini ya. Nah, pemusik juga terbatas, hanya pemain organ sama pemain gitar. Nah sekalian, singkat ceritanya, setelah berapa waktu lamanya pembina saya ini yang pelatih vokal group dan juga sekaligus dia main gitar, dia pindah ke Bandung. Nah saudara, waktu pindah ke Bandung terjadi kekosongan untuk vokal grup remaja ini, tidak ada lagi yang main gitar. Terpaksa saya yang pas-pasan ini, yang ngiringin di sekolah minggu, mereka meminta untuk saya ngiringin vokal group. Nah saudara, singkatnya pada akhirnya saya ngiringin vokal group itu, dan Tuhan kasih hikmat, saya coba-coba ya membantu pelayanan juga, bukan di sekolah minggu tapi di remaja. Dan pada akhirnya saudara, saya makin diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa pelayanan di komisi sekolah minggu dan komisi remaja hanya melalui gitar itu. Dan di dalam perkembangannya akhirnya saya mencoba membuat syair lagu rohani untuk kelompok vokal group itu. Nah saudara, puji Tuhan, setelah saya bertahun mengenal Tuhan di gereja di pos PI itu, ketika ada lomba vokal group di Sinode Gereja Satapan Rohani Indonesia ya, pusat sinodenya di Jakarta, ada lomba vokal group remaja dan kita ikut di dalam perlombaan vokal group remaja di antar sinode itu. Dan saya coba masukkan lagu karangan saya itu di dalam lomba vokal group. Dan saudara, tidak disangka-sangka lawan-lawan kita ini ada yang dari kabupaten, saya kan cuma di Cikampek, kota kecamatan kecil ya, kota kecil. Lawan-lawan yang dari Kabupaten Karawang, ada yang dari Jakarta dan sebagainya. Nah saudara, tidak disangka-sangka vokal group gereja kami yang kecil, yang pos PI di kecamatan gitu ya, kota kecil, itu juara satu di dalam lomba vokal group itu, syair lagu karangan saya sendiri. Dan dari situ saya bersyukur sekali kepada Tuhan,
Dan saya makin dipercaya oleh gembala di situ untuk saya membantu pelayanan komisi remaja. Nah saudara, itu pengalaman secara pribadi. Waktu saya semakin mengenal Tuhan, masuk sekolah teologi, saya semakin merasakan bagaimana di dalam semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sama semakin belajar tentang teologi, saya juga semakin punya pengalaman baru, merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu, janji Tuhan itu, karunia Tuhan itu nyata, semakin Tuhan limpahkan, dialami di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan sampai saat ini. Nah saudara, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus kepada jemaatnya, supaya jemaat Tuhan itu yang utama yang harus dipikirkan oleh mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena di dalam pengenalan Tuhan itu akan membawa mereka akan mengalami kasih karunia Tuhan. Mereka akan semakin mengalami janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, karunia Tuhan. Mereka akan semakin mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara, apa yang membuat manusia semakin dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran di dalam pergumulan hidupnya? Karena tidak punya pegangan, tidak punya pengenalan akan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan tidak mudah khawatir, tidak mudah digoncang oleh berbagai pergumulan situasi keadaan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, tokoh-tokoh Alkitab termasuk Petrus, Paulus, mereka ini dalam memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan berikan untuk menjadi seorang rasul. Mereka melayani dengan berani, tidak ada ketakutan di dalam menghadapi ancaman, di dalam menghadapi hukuman pemerintah Roma pada waktu itu. Karena kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan membuat mereka paham bahwa di dalam pengenalan akan Tuhan itu ada anugerah, ada kasih karunia Tuhan yang menaungi, melindungi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, para pelayan-pelayan Tuhan. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada anak-anak Tuhan yang setia sampai mati di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah saudara, yang kedua, di dalam pengenalan akan Tuhan itu, manfaat yang kedua yaitu adanya satu pertumbuhan di dalam iman kita. Nah saudara, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah saudara, kita melihat di situ di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7. Di situ Petrus menyinggung bahwa di dalam pertumbuhan iman kita, dikatakan di dalam bagian ini bahwa di dalam iman itu dikatakan kamu harus berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada ketekunan, dan seterusnya. Jadi di situ kita melihat bahwa iman kita bertumbuh kalau kita semakin sekalian menambah pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan. Nah saudara, bagaimana sekali iman kita bertumbuh kalau pengenalan kita akan Tuhan itu tidak dibangun di dalam hidup kita? Maka saudara, tidak heran sampai sekarang ini gereja-gereja itu mengadakan adanya pembinaan, pendalaman Alkitab, kelompok kecil, cell group, care group, dan sebagainya. Ada program-program pembinaan, ada kelas katekisasi orang yang sebelum dibaptis. Nah saudara sekalian, program-program pembinaan
yang berhubungan dengan pendalaman Alkitab, mempelajari doktrin Alkitab, mempelajari isi Alkitab. Ya. Itu semuanya sekalian untuk supaya kita itu, iman kita semakin dibangun, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang tidak bergaul erat dengan firman Tuhan, tidak mungkin imannya juga semakin bertumbuh. Saudara, kita lihat bagaimana Daud. Daud ketika mengalami satu kegoncangan yang luar biasa. Baik kegoncangan di dalam rumah tangganya sendiri, maupun kegoncangan di dalam istana kerajaan yang mereka bangun. Kegoncangan menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi anaknya Absalom yang ingin membunuh dia. Saudara, Daud hanya berpegang erat kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Setiap hari, setiap malam, Daud bergumul erat dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bergumul dengan janji-janji Tuhan. Dia imani perkataan-perkataan Tuhan itu. Pengenalannya akan Tuhan itu membuat Daud menjadi seorang yang tegar, seorang yang kuat. Walaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak, dia bangun kembali. Kekuatan Daud dari sejak usia mudanya, yaitu di dalam pengenalan akan Tuhan. Saul, para pasukan Israel, mereka punya kekuatan fisik, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuasaan. Tetapi kelemahan mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga tidak heran ketika pasukan Filistin, ketika Goliat, pahlawan panglima Filistin itu menantang Raja Saul, menantang pasukan Israel. Mereka begitu mudah saja diliputi oleh ketakutan. Tetapi Daud, walaupun dia belum belajar menjadi seorang perwira, belum belajar berperang, masih muda, dia hanya seorang penggembala. Pengenalan akan Tuhan inilah yang membuat dia berani menghadapi siapapun musuhnya yang di depan. Karena kenapa? Pengenalan akan Tuhan itu membuat Daud, dia yakin akan kuasa Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat Daud punya iman yang teguh. Kalau dulu saja dia bisa mengalahkan singa, beruang yang ingin menerkam domba-domba yang dia gembalakan, dia yakin hari itu juga kuasa Tuhan akan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Nah, saudara, di dalam hidup kita, pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Itulah sebabnya sekali sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin bergumul erat dengan firman Tuhan. Di waktu-waktu senggang kita, walaupun kita nggak bawa Alkitab, ya, ada Android yang kita miliki. Kita baca-baca renungan harian atau artikel atau bacaan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa membangun hidup kita. Tetapi masalahnya setiap apa yang kita baca dalam pengenalan akan Tuhan itu kita imani juga di dalam hidup kita. Nah, saudara, inilah pentingnya pengenalan akan Tuhan itu. Petrus mengingat itu akan membawa sekalian pertumbuhan di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, pertumbuhan iman itu bisa dilihat, bisa diklik di dalam hidup kita. Itu saudara, bagaimana saudara kita dibawa oleh Tuhan untuk memiliki kebajikan. Ketika sedang mengalami masalah atau melihat orang lain mengalami hal yang sama, memikirkan yang baik, memikirkan solusi apa yang bisa dilakukan. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, maka sesuatu iman, pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kebajikan di dalam diri kita. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang punya masalah, ada yang mengalami kesusahan, apa yang bisa kita lakukan? Kita membantu orang gak harus dengan hal yang besar, dengan hal yang kecil kita bisa lakukan. Yang penting di dalam diri kita, ketika kita melihat orang yang mengalami pergumulan, saudara, hati kita mudah tergerak untuk melakukan kebajikan. Apa yang bisa kita lakukan?
di dalam membantu kesusahan orang lain itu. Kemudian Yesus sekalian, pertumbuhan iman itu bisa dilihat di dalam hidup kita, yaitu melalui pengetahuan atau hikmat yang kita miliki. Nah, orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kata-katanya penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, ada isinya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 1, Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, mengingatkan kepada kita, dikatakan, berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Tetapi saudara sekalian, berbeda dengan orang fasik. Orang fasik itu dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah saudara, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan, orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang suka akan pengenalan Tuhan, hidupnya seperti dikatakan seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada buahnya, ada isinya yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati, yang bisa dilihat. Tetapi orang fasik dikatakan yang tidak bergaul erat dengan firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan, yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, hidupnya itu seperti sekam. Saudara tahu sekam? Sekam itu kulit padi. Ya, orang zaman dulu, khususkan orang-orang tua kita dulu, sebelum masak itu nasinya itu, berasnya itu taruh di nampi, dilempar-lempar ke atas, ditiup-tiup angin, supaya sekamnya itu terbuang, terpisah, ya, dengan biji beras. Beras, ya, itu tidak mudah terlempar oleh angin, tetapi pada waktu digoyang-goyang itu nampi, sekam kulit padi itu akan mudah terbuang, ditiup oleh angin. Karena kenapa? Karena sekam itu nggak ada isinya, nggak ada buahnya. Nah saudara, kalau kita melihat orang-orang fasik, mereka yang tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hidupnya seperti sekam. Kalau ngomong pun saudara nggak ada isinya. Makanya saudara, orang fasik, orang yang tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, mereka kalau ngomong itu, dari cara ngomong saja sudah kelihatan. Ngomongnya kasar, tidak ada isinya, nggak ada gunanya. Perkataan-perkataannya hanya sia-sia. Perkataan-perkataannya hanya membawa kita untuk melakukan kejahatan. Perkataan-perkataannya untuk menyesatkan hidup kita, membawa hidup kita berjalan di jalan yang tidak benar. Mereka pencemooh. Di dalam kata-katanya keluar kata-kata yang jahat, yang tidak ada gunanya sama sekali. Karena kenapa? Hidup mereka seperti sekam, seperti kulit padi, nggak ada isinya. Jiwa mereka, perkataan mereka, pikiran mereka kosong, karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Berbeda dengan orang yang bergumul dengan Taurat Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Ada isinya, ada buahnya yang bisa dinikmati. Saudara, dalam hidup kita, orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kata-kata saja, saudara, orang bisa merasakan ada wibawa, ada hikmat, ada pengetahuan. Ya,
yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidup kita, dari jiwa kita. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan iman itu bisa dilihat dalam hidup kita melalui penguasaan diri. Bagaimana surat kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai diri kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, awasilah ajaranmu, awasilah juga diri. Kenapa surat di dalam diri kita ini harus diawasi? Seolah-olah sekalian, Paulus menggambarkan di dalam diri manusia itu ada satu kekuatan hukum dalam diri kita, yaitu hukum dosa yang mudah membawa hidup kita untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ada hawa nafsu di dalam diri kita, kedagingan diri kita. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menguasai hawa nafsu kedagingan di dalam diri kita, manusia yang berdosa ini? Yaitu melalui pengenalan akan Tuhan yang membawa kita kepada pertumbuhan iman, sehingga saudara, kita bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam diri kita. Kita bisa dilatih untuk menguasai diri kita. Ya, seperti kuda, saudara sekalian, ya, itu bisa diarahkan melalui kekang, ya, penunggangnya yang diikatkan kepada hidung kuda itu. Nah, saudara sekalian, demikian juga saudara, kalau kita hidup dalam pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, maka saudara, kita bisa mengendalikan, kita bisa menyetir, ya, kekuatan hukum, kedagingan, keberdosaan diri kita yang cenderung membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kemudian yang keempat, ya, pengenalan akan Tuhan itu terlihat dari pertumbuhan iman kita melalui kita hidup semakin tekun. Nah, saudara, orang yang bertekun di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, saudara, kita lihat bahwa orang itu sedang mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Tetapi orang yang mengalami kemunduran iman itu terlihat, saudara sekalian, jangankan pelayanan, ibadah pun malas-malasan. Orang lain, saudara sekalian, agama lain, mereka bisa sembahyang, mereka bisa menyempatkan diri. Satu hari mereka bisa sembahyang sampai 5 kali. Kita orang-orang Kristen, 1 minggu 1 kali ibadah. Seringkali susah banyak anak-anak Tuhan yang mengabaikan untuk ibadah saja kepada Tuhan. Kalau saudara lihat tolak ukur pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan dan pertumbuhan iman kita, itu akan terlihat melalui ketekunan kita di dalam bersekutu dengan Tuhan, di dalam beribadah maupun di dalam pelayanan. Saudara, Paulus, Petrus, sampai akhir hidupnya, dia menanggung hukuman di penjara, dia menanggung hukuman mati, bertekun untuk melakukan panggilan pelayanan di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena Petrus, Paulus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang disembahnya, dia tahu siapa Tuhan yang dilayaninya, dia tahu bagaimana masa depan hidupnya, akhir hidupnya. Dia tahu kalaupun Tuhan panggil hidup dia melalui hukuman di penjara, melalui hukuman yang ditimpakan oleh pemerintah Roma, dia yakin ada anugerah keselamatan, janji Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada orang yang setia sampai mati di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mempengaruhi pertumbuhan iman di dalam hidupnya, itu dilihat, yaitu bagaimana hidupnya bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam bagian surat Petrus pasal yang kedua, Petrus mengingatkan, ya, di dalam bagian Alkitab ini tentang pentingnya kasih. Dikatakan di dalam bagian ini, di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan dikatakan di ayat yang ke-7, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan mempengaruhi pertumbuhan imannya, dan pertumbuhan iman itu akan mempengaruhi bagaimana jiwa seseorang itu, hidupnya penuh kasih atau tidak. Saudara, kalau orang yang senang hidup melakukan kejahatan, orang yang tidak punya kepekaan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya, kepada semua orang, orang yang punya hati kejam dan punya belas kasihan, itu tidak heran sekali, karena mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Iman mereka tidak bertumbuh. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, terus mengingatkan kepada jemaat bahwa di dalam pengenalan akan Tuhan itu logikanya harus mereka juga bertumbuh di dalam iman mereka. Dan logikanya ketika mereka bertumbuh di dalam iman mereka, mereka juga bertumbuh di dalam kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara kepada kasih kepada semua orang. Ini yang penting dalam hidup kita. Orang lain hanya bisa melihat dari buahnya hidup kita, maka mereka bisa melihat, bisa mengenal siapakah Tuhan kita. Kalau buah kita bisa dilihat, bisa dirasakan, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, bagi semua orang, maka orang lain, saudara-saudara kita dan orang lain, mereka akan melihat ada Tuhan yang bertumbuh di dalam pengenalan hidup kita, di dalam iman kita. Maka saudara, ironis sekali kalau kita sudah bertahun-tahun kita sudah mengenal Tuhan, menjadi orang Kristen, kalau kita tidak bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau dalam hidup kita, sekalian, kita yang sudah mengenal Tuhan, kita bertumbuh iman kita, dan kita semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan dalam hidup kita itu dirasakan dengan nyata oleh semua orang. Nah saudara, yang terakhir, di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara, manfaat pengenalan akan Tuhan itu membuat hidup kita tidak lagi hidup di dalam kebinasaan, dikuasai kehidupan manusia yang lama. Boleh diklik. Nah saudara, kita melihat satu bagian ayat Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ya, mohon maaf karena program isi worshipnya ada hang ya, jadi nggak bisa dibuka itu bagian Bible-nya. Saya bacakan saja Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6, dikatakan demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabut dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Ayat yang kelima, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah saudara, kita melihat bagaimana perkataan Tuhan begitu keras kepada bangsa Israel, bahkan kepada imam-imamnya.
Saudara, Allah berkata di dalam Hosea pasal 4 ini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Saudara, ketika bangsa Israel menolak pengenalan akan Allah, mereka sehingga tidak mengenal Allah lagi, sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak lagi menganggap Allah sebagai Allah semesta yang menjamin keselamatan hidup mereka. Saudara, di situ kita melihat bagaimana hidup mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka sekali hidup di dalam kebinasaan, hidup sebagai manusia yang lama yang dikuasai dosa. Maka saudara, di situ di kitab Hosea pasal 4, di situ disinggung sekalian di ayat yang kedua dikatakan, karena mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah, maka mereka hanya mengutuk, berbohong, membunuh, berzina, mencuri, melakukan kekerasan, penumpang darah, menyusup penumpang darah. Jadi bangsa Israel mereka hidup makin jahat, hidup mereka makin bobrok, hidup mereka makin kejam. Padahal mereka memiliki Allah semesta alam yang sudah menyatakan diri, yang sudah memberikan firman kepada mereka. Tetapi oleh karena mereka menolak pengenalan akan Allah, mereka hidup berkembang di dalam kejahatan. Nah saudara, kalau kita hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka saudara itu akan menuntut hidup kita. Kita tidak lagi hidup di dalam kebinasaan, tidak hidup lagi dikuasai oleh manusia yang lama. Jadi kita melihat bagaimana sisi bahayanya. Dalam kitab Hosea, Tuhan Allah mengungkapkan kepada bangsa Israel, bahayanya kalau mereka tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bahkan kalau mereka menolak pengenalan akan Tuhan, yaitu mereka akan semakin berkembang di dalam kejahatan, dan Tuhan akan menunjukkan murkanya kepada mereka. Nah, kita melihat lagi sudah di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian, Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Di Lembaga Alkitab Indonesia dikasih judul Manusia Baru. Dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan seterusnya. Nah saudara, di situ Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Saudara, dikatakan di dalam bagian ini dikatakan, kukatakan, sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu dikatakan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah, hidupnya di dalam kebodohan, ada kedegilan hati, perasaan mereka tumpul, menyerahkan diri kepada berbagai hawa nafsu, berbagai kejahatan. Itu akibat seorang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka saudara sekalian, bagi kita sebagai orang-orang percaya, penting sekali pengenalan akan Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah saudara, kita lihat di dalam gambar ini, bagaimana saudara orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka saudara itu terlihat di dalam kehidupan hari-hari. Ya. Ada orang yang mencari
jalan keluar atas masalah hidupnya melalui narkoba, ya, obat-obatan, minuman-minuman keras, menjadi pecandu. Mereka berharap di situ ada ketenangan, ada sukacita, ada solusi dari segala masalah-masalah hidup yang mereka hadapi. Padahal itu solusi yang keliru. Bagaimana di dalam rumah tangga pun, Yesus sekalian, orang yang tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, setiap hari, Yesus sekalian, akan terjadi konflik, akan terjadi keributan. Tidak pernah ada solusi di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga kehidupan anak-anak kita. Kalau anak kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di luar mereka gampang melakukan kejahatan, perkelahian, tawuran, dan sebagainya. Ini dampak sekali akibat kalau di dalam kehidupan keluarga kita tidak sungguh-sungguh dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Maka penting sekali sekalian, itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya firman Tuhan itu dibacakan, direnungkan, bahkan harus ditempel di tiang rumah. Mereka harus mengajarkannya berulang-ulang firman Tuhan itu, janji Tuhan itu kepada anak-anak mereka, cucu mereka, kepada keturunan mereka. Karena kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan itu akan membawa hidup umat Tuhan. Mereka semakin hidup di dalam kebenaran. Mereka tidak hidup dikuasai oleh kejahatan. Hidup mereka semakin berbuah. Tetapi sebaliknya, kalau keluarga kita, jemaat kita tidak bertumbuh dibawa kepada pengenalan akan Tuhan, maka saudara kita akan hidup berkubang di dalam kebinasaan, di dalam kejahatan. Nah, itulah sebabnya Yesus dan pengenalan akan Tuhan itu memiliki pengaruh sekali dalam hidup kita, supaya kita tidak hidup lagi di dalam kebinasaan, hidup dikuasai oleh manusia lama kita. Dan pengenalan akan Tuhan itu akan membawa hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Kita memiliki hidup yang baru. Kita tidak lagi mengenakan manusia lama, dikuasai oleh manusia lama, tetapi kita mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan yang mengubah hidup kita. Bila firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua.